Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Hardianti Suwardi dari kelas PT3B Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan proposal jenis penelitian yang saya gunakan, yaitu dengan penelitian R&D atau pengembangan. Untuk daftar materi untuk presentasi saya kali ini, yang pertama ada latar belakang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Lalu ada tujuan penelitian. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Kemudian ada kajian teori. Lalu ada jenis penelitian. Kemudian ada tempat dan waktu, lalu desain penelitian, kemudian metode dan alat pengambilan data. Selanjutnya ada validasi instrumen. Dan terakhir ada teknik analisis data. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu latar belakang dari penelitian saya. Latar belakang pendidikan adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Pendidikan menjadi aspek utama terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dapat menciptakan manusia menjadi individu yang bermanfaat baik untuk diri sendiri, bangsa maupun negara. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Guru sebagai perencana pembelajaran dituntut untuk membentuk, merancang pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai jenis media dan sumber belajar agar sesuai agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Menurut Danim 2010, teknik pembelajaran yang monoton yang menggunakan komunikasi secara verbal seperti metode ceramah menjadikan siswa merasa bosan, kurang memperhatikan pembelajaran, dan susah untuk diajak berkonsentrasi dalam belajar. Di sisi lain, teknologi komputer belum
dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, sehingga menyebabkan turunnya motivasi dan minat belajar siswa. Hasil observasi yang dilakukan pada Januari 2019 di SD Negeri 197 Sapolohe, Kecamatan Mentobahari, Kabupaten Bulukumba, ditemukan hambatan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, yaitu kurangnya pemanfaatan media pembelajaran yang mendukung belum adanya guru yang menggunakan komputer sebagai sarana belajar atau media pembelajaran. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana gambaran awal kebutuhan media pembelajaran berbasis aplikasi Lektora Inspire pada mata pelajaran IPS kelas 5 di SDN 197 Sapolohe, Kecamatan Mentobahari, Kabupaten Bulukumba. Yang kedua, bagaimana gambaran hasil pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi Lektora Inspire pada mata pelajaran IPS kelas 5 di SDN Negeri 197 Sapolohe, Kecamatan Mentobahari, Kabupaten Bulukumba. Yang ketiga, bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran berbasis aplikasi Lektora Inspire pada mata pelajaran IPS kelas 5 di SDN 197 Sapolohe, Kecamatan Mentobahari, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya, kita melangkah ke tujuan penelitian pengembangan. Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendeskripsikan gambaran awal kebutuhan media pembelajaran berbasis aplikasi Lektora Inspire pada mata pelajaran IPS kelas 5 di SDN 197 Sapolohe, Kecamatan Mentobahari, Kabupaten Bulukumba. Yang kedua, untuk mendeskripsikan gambaran hasil pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi Lektora Inspire pada mata pelajaran IPS kelas 5 di SDN 197 Sapolohe, Kecamatan Mentobahari, Kabupaten Bulukumba. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan tingkatan kelayakan media pembelajaran berbasis aplikasi Lektora Inspire pada mata pelajaran IPS kelas 5 di SDN 197 Sapolohe, Kecamatan Mentobahari, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya, ada manfaat penelitian
tulis ilmiah yang diharap. Karya tulis atau penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini mempunyai manfaat antara lain: A. Memberikan kontribusi pemikiran dalam hal pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia. B. Dapat menjadi bahan referensi peneliti lainnya yang akan melakukan pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia. Untuk manfaat praktis, secara praktis penelitian ini mempunyai manfaat antara lain: A. Membantu guru dalam menyampaikan materi serta optimalisasi penggunaan komputer dalam proses pembelajaran. B. Menciptakan suasana proses pembelajaran yang interaktif dan menarik. C. Bagi peneliti dapat memberikan pengalaman dalam pembuatan media pembelajaran yang layak untuk dipakai dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada kajian teori. 1. Pengembangan media pembelajaran. A. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran dapat didefinisikan sebagai alat bantu yang digunakan peserta didik dengan desain yang disesuaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. B. Ciri-ciri media pembelajaran. 1. Penggunaan yang dikhususkan untuk dialokasikan pada kepentingan tertentu. 2. Alat untuk menjelaskan apa yang ada di buku pelajaran, baik berupa kata-kata, simbol, atau bahkan angka-angka. Ketiga, media pendidikan bukan hasil kesenian. Dan yang keempat, pemanfaatan media pendidikan tidak sebatas pada suatu keilmuan tertentu, tetapi digunakan pada seluruh keilmuan. Yang C. Fungsi dan manfaat media pembelajaran. Yang pertama, ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan gairah belajar anak didik. Yang ketiga, meningkatkan minat dan motivasi belajar. Yang keempat, mengatasi modalitas belajar anak didik yang beragam. Kelima, mengefektifkan proses komunikasi dalam pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan kualitas pembelajaran. D.
prinsip dan kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, prinsip efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, prinsip relevansi. Yang ketiga, prinsip produktif atau prinsip produktivitas. Selanjutnya, jenis penelitian model pengembangan atau R&D. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau research and development atau R&D yang bertujuan menghasilkan atau mengembangkan sebuah produk tertentu. Metode penelitian dan pengembangan ada. Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu serta menguji keefektifan produk tersebut. Menurut Sugiono tahun 2012. Menurut Sukmadinata tahun 2009 menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan adalah pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk baru ataupun menyempurnakan produk yang telah ada. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian pengembangan ini atau penelitian R&D ini diujikan kepada siswa di SDN 197 Sapolohe, Kecamatan Mentawahari, Kabupaten Bulukumba. Setelah terlebih dahulu mengadakan observasi untuk memperoleh data informasi. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2018-2019 sekitar kurang lebih 3 bulan. Selanjutnya ada desain penelitian. Penyajian materi oleh guru yang kurang memanfaatkan media pembelajaran menyebabkan peserta didik kurang tertarik dalam memperhatikan pembelajaran, khususnya pada pembelajaran IPS. Pendidikan hendaknya memilih dan menggunakan strategi, metode, dan media yang sesuai agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Media pembelajaran merupakan salah satu dari komponen pembelajaran yang
memiliki fungsi penting dalam pembelajaran. Teknologi komputer memungkinkan seseorang untuk mengeksplorasi data dan informasi serta lebih luas dan praktis. Pengembangan teknologi juga memberikan inovasi dan dalam proses pembelajaran dan juga membuat pembelajaran menjadi menarik. Pengembangan media pembelajaran ditunjuk untuk menjadi menarik perhatian siswa dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Pada metode ini yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan angket. Teknik angket ini dilakukan untuk mengevaluasi produk yang telah dikembangkan. Angket akan diberikan kepada ahli media, ahli materi, serta siswa untuk dapat memberikan penelitian mengenai produk yang sedang dikembangkan. Selanjutnya ada alat pengumpulan data. Angket merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawabnya. Menurut Sugiono tahun 2012, instrumen angket pada penelitian pengembangan ini digunakan untuk mendapatkan data dari ahli materi, ahli media, serta siswa sebagai bahan acuan untuk mengevaluasi produk hasil pengembangan. Setiap responden memberikan penilaian terhadap media pembelajaran sesuai pendapat pribadi dari responden. Angket untuk masing-masing responden berisikan 5 pilihan jawaban guna menentukan kualitas dari media pembelajaran. Setiap jawaban diberikan bobot penilaian sebesar 1. Untuk SK sangat kurang. Bobot 2 kurang. Bobot 3 cukup baik. Bobot 4 baik. Atau bobot 5 itu sangat baik. Selanjutnya
ada validitas instrumen. Pada materi ini, validitas instrumen menunjukkan bahwa hasil dari suatu pengukuran menggambarkan segi atau aspek yang diukur menurut Sukma Dinata tahun 2009. Validitas sebenarnya menunjuk kepada hasil dari penggunaan instrumen tersebut, bukan pada instrumennya. Suatu instrumen dikatakan valid atau memiliki validitas bila instrumen tersebut benar-benar mengukur aspek atau segi yang akan diukur. Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk atau konstruk validity. Validitas konstruk berkenaan dengan konstruk atau struktur dan karakteristik psikologis aspek yang akan diukur dengan instrumen atau Sukma Dinata tahun 2000. Menurut Sukma Dinata tahun 2009, untuk menguji validitas konstruk dapat digunakan pendapat dari ahli atau expert judgment. Selanjutnya, ini materi terakhir, yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Teknik ini merupakan cara menganalisis data kuantitatif yang diperoleh dari angket, uji ahli, serta uji lapangan. Suharsini Arikunto tahun 2010 menjelaskan bahwa data kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil penelitian atau pengukuran dapat diproses dengan cara dijumlahkan, kemudian dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan sehingga akan memperoleh nilai rata-rata penilaian. Ini adalah gambar dari data kuantitatif yang kita ambil, yang seperti saya jelaskan tadi. Dengan skor 5 itu sangat baik, skor 4 baik, skor 3 cukup baik, skor 2 kurang baik, dan skor 1 sangat kurang. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Lebih dan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.